Pemirsa, pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan atau diniyah dan pendidikan secara formal, di mana hal utama yang ditekankan adalah bagaimana menjaga atau menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan, sekaligus membentuk karakter mulia melalui pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan sentral tokohnya adalah kiai atau guru. Ini pesantrenku hadir di tengah-tengah Anda di kawasan Pesawaran, tepatnya di Trimulyo Tegeneneng, di mana pondok pesantren yang kita kunjungi jelang Hari Santri Nasional adalah Pondok Pesantren Minhadul Ulum. Ikuti perjalanannya di Ini Pesantrenku. Pemirsa Davika TV, ini pesantrenku ada di Pondok Pesantren Minhadul Ulum, Trimulyo Tegeneneng, Kabupaten Pesawaran, bersama dengan Ketua Yayasan sekaligus pengurus dari Pondok Pesantren, bersama dengan Dr. Gus Haji Amidun SHI MPDI. Halo, selamat siang, Assalamualaikum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gus, ini pesantrenku hadir di Pesawaran, khususnya di kawasan Trimulyo. Gus, kalau bicara pesantren, Gus, boleh tahu sejarah berdirinya pesantren ini dari tahun berapa, Gus? Baik, terima kasih Mas Abi. Pesantren ini didirikan oleh beliau Kiai Haji Muhammad Saifuddin Fatoni tahun 99. Jadi beliau setelah pulang dari pesantren, beliau diutus oleh gurunya. Kemudian beliau ada di sini, tinggalnya di sini. Sudah memang ada awal beliau mengisi pengajian-pengajian tahun 97, tapi baru declare pesantren itu tahun 99. Jadi namanya pesantren Minhadul Ulum. Kalau artinya mungkin ya maksud beliau di sini tempat tumbuhnya ilmu-ilmu agama begitu. Nah, kalau secara luasan, Gus, ini luasnya sampai berapa? Kalau hektar? Luas tanahnya kurang lebih sekitar 5 hektar, yang sudah terbangun sekitar 3,5 hektar lah gitu. Masih ada beberapa lokasi di samping pesantren ini yang masih ada. Kalau sudah yang tersertifikasi sekitar 5 hektar. 5 hektar. Nah, Gus, kalau bicara jumlah, Gus, jumlah santri yang ada di sini itu mencapai berapa, Gus? Kalau santri kita nyebutnya ada santri mukim dan santri yang tidak mukim. Yang mukim sekitar 250-an, yang tidak mukim itu sekolah formal sekitar 600. Ada madrasah diniyah, ada RA, ada PAUD, ada MI, ada MTS, ada MA, ada SMK. SMK ada 3 jurusan, ada teknik komputer dan jaringan, ada TBSM, teknik bisnis sepeda motor, dan ada AKL, akuntansi dan kelembagaan. Jadi kalau bicara pondok pesantren ini bentuknya sudah modern, Gus, ya? Kita salafiyah, tapi kita welcome terhadap tradisi modern. Artinya ya hari ini kita secara karakteristik memang pesantren salafiyah, tapi bisa menerima hal-hal baru yang memang relevan dengan keadaan hari ini gitu. Jadi walaupun ya salafiyah, kitab kuning, tapi kita ajarin mereka bagaimana berwirausaha dan lain sebagainya. Karena kan hari ini kan bicara santri, dia juga harus siap nih, nanti ketika dia harus terjun ke masyarakat, dia punya life skill yang nantinya nggak hanya kemudian jadi guru ngaji, bisa jadi apapun gitu. Nah, kalau jumlah staf pengajar yang ada di sini? Kalau yang ngajar di sini, baik formal maupun yang di diniyah itu ada sekitar 98 orang. Kalau dengan pengurusnya ya 110-an lebih. 110 Kalau lebih. dengan pengurusnya pesantren gitu. Nah, Gus, kalau bicara pesantren kan memang betul identik dengan kalau mereka sudah selesai mondok atau bersekolah di pondok ini,
mereka hanya menjadi guru ngaji dan sebagainya. Nah, kalau di pondok ini kan memang kalau melihat lokasi dan sebagainya tadi dipersiapkan generasi lulusan dari santri pondok ini tuh bisa berdaya saing di luar ya Gus ya. Kalau kita lihat pertama dengan beliau sebagai pendiri itu, beliau selain kiai juga beliau ini seorang politisi. Beliau pernah jadi anggota DPR Kabupaten Lampung Selatan, pernah juga di Pesawaran. Saya sebagai penerus perjuangan beliau juga dulu tidak hanya mondok, tapi juga berorganisasi, ada di IPNU, di PMII, pernah jadi juga di BEM, dan saya juga pasca jadi penerus beliau, waktu beliau masih ada itu sudah pernah jadi ketua Bawaslu, ketua Panwaslu dulu masihan, pernah juga jadi ketua KPU. Artinya walaupun di pesantren kami mengharapkan santri nggak hanya kemudian nanti jadi guru ngaji, tapi juga dia siap jadi apapun. Dunia politisi ya enggak apa-apa, dunia sosial atau apapun lagi, itu yang penting prinsipnya ilmunya barokah manfaat, dan kemanfaatannya itu ada bagi masyarakat dan umat, begitu kira-kira. Jadi ilmu yang memang Gus dapatkan di luar pondok itu memang diterapkan dalam pola pendidikan di pesantren ini. Contoh begini, hari ini saya sebagai Sekretaris Koperasi Sekunder Pesantren Seprovinsi Lampung, yang itu di bawah binaan Bank Indonesia. Saya juga Ketua RMI PWNU Lampung, jadi asosiasi pesantren di bawah koordinasi dengan PWNU Lampung. Saya juga ya ada beberapa yang mungkin di FKPP, artinya bahwa pesantren tidak hanya bicara pengajian kitab kuning, bagian menjaga jamaah, tapi juga lebih dari itu. Bukan hanya menyiapkan santri sebagai guru ngaji, tapi juga mudin, tapi juga lebih dari itu, ya siap jadi apapun gitu. Nah Gus, kalau bicara pondok pesantren itu kan di dalamnya ada adab dan juga ilmu. Ini harus saling keterkaitan, Gus ya. Gus, bagaimana Gus ajaran-ajaran yang ada di pondok sendiri? Apakah ada perbedaan-perbedaan seperti misalkan tradisi salaman seperti itu? Itu masing-masing pondok punya ciri tersendiri atau memang dari awal pondok di era dulu itu memang sudah ada, Gus? Kalau melihat pesantren yang memang dia bentuknya atau karakternya pesantren salafiyah, itu pasti itu hal yang memang sangat diutamakan. Kalau kata guru-guru kita, al-adab fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Maka yang diutamakan bagaimana membentuk karakter santri, kemudian baru keilmuannya. Artinya apa? Lebih mengutamakan bagaimana santri itu punya karakter yang bagus, adab yang bagus, daripada hanya sebatas dia memiliki keilmuan, tapi kemudian tidak didasari dengan adab itu. Dan itu biasa, makanya kalau kita ini biasa kalau ketemu dengan santri, mereka salaman dengan kita, cium tangan dan sebagainya. Kan Nabi juga mengatakan, ketika ada dua orang yang bertemu, kemudian dia mengucapkan salam, kemudian dia mungkin mencium tangannya, itu bagian daripada upaya dan perintah dari Nabi. Karena apa? Manfaatnya adalah selain menghilangkan dendam dan sebagainya, ada keberkahannya insya Allah, yang pasti dengan begitu, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosanya. Itu hadis Nabi itu. Jadi memang itu tradisi yang biasa. Nah kalau kita kemudian santri kok jongkok dan sebagainya, itu ya itu bagian daripada adab. Dia lagi butuh ilmu dari gurunya, dari kiainya. Maka ya wajar bagaimana ia menempatkan diri sebagai orang yang membutuhkan ilmu. Sama seperti gini, ada gelas, ini ada teko. Maka yang namanya gelas kalau dia ingin terisi, dia di bawahnya teko gitu. Kalau dia begini, ya nggak mungkin kan gitu. Sama santri pengen dapat ilmu gurunya, maka ya sewajarnya, seyogyanya ketika ia di bawah gurunya, dalam arti agar apa? Ilmu yang pengen kepada guru, dari guru kepada ini sampai. Tadi filosofi seperti teko yang mau ngasih kepada gelas, maka gelas ini harus lebih kecil mungkin ya, posisinya gitu, dan lebih rendah. Tapi nanti bisa jadi dia akan menjadi lebih besar daripada kiainya. Tapi tidak akan melupakan siapa gurunya, apa tekonya, gitu kira-kira. Jadi memang ada filosofi di balik beberapa hal yang dilakukan seperti salaman dan juga mungkin posisi jongkok di hadapan Gus atau kiainya ya Gus ya. Baik pemirsa Davika TV, kita akan kembali bersama Gus Amin tetap di Ini Pesantrenku.
صلي وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تباشرون بها Seperti itu, maka dengan sebagaimana kita ketahui bahwa sebagai seorang muslim itu wajib hukumnya untuk berpuasa kecuali yang sedang ada udzur syar'i. Mari kita baca Kitabus Syiyami. Terakhir, bagaimana hukumnya wajib atau makruh atau haram? Kembali di Ini Pesantrenku masih bersama Gus Amin, pimpinan pondok sekaligus pengasuh pondok pesantren Minhadul Ulum Tri Mulyo Tegeneneng Pesawaran. Gus, kilas balik jelang Hari Santri 22 Oktober mendatang. Bagaimana sih Gus? Boleh cerita kilas balik tentang perjuangan para santri untuk kemerdekaan Republik Indonesia? Oke, saya pikir HSN ini adalah sebagai wujud terima kasih pemerintah kepada kaum santri, kaum pesantren. Kita tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya santri itu memang sejak awal dibangun karakternya, dia cinta tanah air. Ada satu prinsip bahwa hubbul watan minal iman, hizbul watan minal iman. Cinta kepada sebuah negeri itu adalah bagian daripada implementasi iman kita. Membela tanah air bagian daripada wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita wajib hukumnya taat dan patuh kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri. Nah, kemudian dulu para santri ketika ada proses bagaimana kita ada di bawah penjajahan itu, ada muncul rasa patriotisme para santri, para kiai, para guru-guru beliau-beliau semuanya itu bagaimana menjaga negeri ini dari cengkeraman penjajah. Apa yang menjadi salah satu keterusikan kita? Satu, kita sebagai pemilik negeri ini, kepemilikan pulau ini. Apakah itu di Sumatera, apakah di Jawa dan sebagainya. Maka ketika ada orang-orang atau kelompok tertentu atau negara tertentu yang ingin menguasai, ya kita pasti dong berontak. Apalagi mereka itu punya misi, bukan hanya sebatas glory, gospel, tapi juga mereka juga
ingin merebut ke kita, mengambil kekayaan kita, kemudian menanamkan ajaran agama yang nggak sama, atau mungkin dulu bagi santri nggak sama dengan agama kita gitu. Walaupun itu bukan yang utama, tapi ternyata dia punya misi lebih. Bukan hanya sebatas menanamkan keagamaan mereka, tapi juga mengambil kekayaan kita dan sebagainya. Maka ketika itu muncullah namanya rasa cinta tanah air itu diawali dengan adanya resolusi jihad Bayi Hasyim Asy'ari. Nah, waktu itu muncullah banyak kaum-kaum yang ada di Jawa itu, dia membangun, kemudian bangkit melawan penjajah. Nah, itu wujud daripada gemblengan para kiai-kiai, para guru-guru mereka terhadap para santri. Jadi saya pikir tidak salah, dan memang sudah seyogyanya pesantren itu mendapat kado terbaik berupa Hari Santri, yang alhamdulillah saat Pak Jokowi itu kemudian dikabulkan, dan setiap tanggal 22 Oktober kita peringati sebagai Hari Santri. Dan itu pas di saat beliau Mbah Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan resolusi jihad. Jadi begitu. Jadi memang dari sejarahnya memang para santri itu memang sudah berperan besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia, ya Gus ya. Oke, Gus. Bicara saat ini Gus, degradasi mental anak-anak muda, ya. Bagaimana dengan para santri sendiri, Gus? Saya pikir kita bisa melihat bersama lah ya. Hari ini banyak sekali penurunan akhlak moral anak-anak bangsa. Padahal mereka punya tanggung jawab bagaimana meneruskan perjuangan ini. Nah, bagi santri setidaknya dia akan terjaga dari beberapa. Satu, dia ada di sebuah komunitas, di sebuah lembaga yang memang dia terbentuk dan dibentuk ada batasan-batasan yang baik itu batasan mungkin gedung dan sebagainya, juga ada batasan moral, batasan ajaran, dan juga komunitas serta aktivitas yang sudah biasa. Yang kedua, mereka memang hari ini masih terbatas terkait dengan penggunaan HP. HP ini kan seperti golok ya. Ketika yang pakai orang yang baik, manfaatnya banyak. Bagi orang yang memakai orang yang tidak baik, bisa jadi yang muncul dari manfaat HP itu ya hal yang tidak baik. Nah, di pesantren itu banyak kan nggak semua orang boleh pegang HP. Yang boleh pegang HP hanya kaum pengurusnya. Dalam rangka apa? Membantu koordinasi antar pengurus. Itu juga bagian daripada itu. Yang pasti ada pembiasaan bagi santri. Dia harus sholat jamaah, dia harus ngaji, mendengarkan tausiah dari gurunya. Itu kan pastinya nih. Ya walaupun mungkin nggak semuanya masuk, lebih banyak yang masuk lah. Kenapa? Dengan dia melakukan pembiasaan hal yang baik tadi, ya insya Allah terbantu. Karena kan kalau kita sebagai ini pasti yakin nih, bahwa yang namanya ilham atau apapun itu ya prinsipnya datang dari Allah. Maka orang yang baik akan diberikan sesuatu yang baik. Nah, kira begitu. Oke, Gus. Kalau kita bicara pembentukan karakter, pasti ketika melakukan kesalahan, aturan yang dibuat oleh pondok masing-masing pasti ada punishment atau hukuman. Nah, kalau di pondok ini sendiri, Gus, apakah ada punishment untuk mereka para santri yang memang melanggar aturan dan sebagainya, atau mungkin tidak ingin dibentuk secara karakternya gitu? Memang sebuah kewajaran ya, ketika ada orang yang berprestasi, dia dapat reward. Ketika ada pelanggaran, ada punishment, ada hukuman. Tapi saya ngomong sama teman-teman pengurus, punishment itu harus mendidik dan ada manfaatnya. Contoh begini, dia tidak sholat jamaah, maka hukumannya apa? Bersih-bersih. Artinya apa? Selain dia ada punishment bahwa, oh ini pelanggaran, dia sadar nih, ada hukuman yang sudah terima. Tapi hukuman itu mendidik buat dia, bahwa dengan dia bersih-bersih, maka ia telah mengamalkan hadis Nabi, perintah Allah dalam Al-Quran. Dan juga kami dapat manfaatnya, pesantrennya jadi bersih. Artinya dia sadar ada hukuman di balik dia melanggar. Kemudian ada bahwa hukuman ini juga bagus buat dia. Dengan begitu pesantrennya bersih. Dia dapat pahala. Kenapa? Mengamalkan perintah Nabi dan perintah Rasul. Perintah Allah juga begitu. Yang ketiga, manfaatnya buat kita. Pondoknya jadi bersih gitu kira-kira. Artinya prinsipnya bahwa semua punishment itu harus ada nilai pendidikannya dan ada manfaatnya buat semuanya gitu kira-kira. Baik, Gus. Nah, kalau bicara rutinitas, Gus, rutinitas yang ada di Pondok Minhajul Ulum ini sendiri, Gus, boleh diceritakan untuk para pemirsa? Kalau yang di pesantren yang mukim itu mereka memang ada 24 jam kan di sini. Ya dari malam ketemu malam lagi. Biasanya kita ini setiap ba'da asar ada pengajian terkait dengan skill pesantren, qiraat dan lain sebagainya, kaligrafi dan sebagainya. Ada muhadharah.
Nanti habis maghrib ada pengajian klasikal, setiap kelas masing-masing. Malam ba'da isya itu kelas diniyahnya. Jadi kelas diniyah itu ya pengajian, ada fikih, ada nahwu, ada ilmu tasawuf, semuanya ada. Semua fan keilmuan dibahas. Nah, ba'da subuh itu ada klasikal tapi ada beberapa tempat saja. Ada yang ngaji dengan kami, dengan guru-guru. Habis itu mereka kemudian mandi, kemudian sholat duha, kemudian sarapan pagi, dan ke sekolah. Itu idealnya begitu. Kemudian nanti jamaah zuhur, kemudian sekolah lagi sampai jam 2, baru mereka istirahat yang istirahat. Ada yang main sepak bola, ada yang nyuci dan sebagainya. Yang pasti selain itu juga ada kegiatan setiap malam Jumat, itu kita ada yasin tahlil, ada istighosah. Ada lagi malam minggu itu terkait dengan skill santri, bagaimana diajari terkait dengan sebagai khatib, sebagai penceramah, ya hadir dan sebagainya. Prinsipnya di sini itu ya 2 jam non-stop kegiatan pesantren itu begitu. Ya kalau bicara santri ada yang kemudian jamaah, ada yang delay itu ya apa delay itu ya? Ya saya pikir sembunyi itu ya wajar. Ya wajar lah ya namanya. Anak itu kan ya masih labil. Tapi alhamdulillah pastinya itu pembiasaan itu akan membentuk karakter santri gitu, insya Allah begitu. Jadi dari penjelasan Gus sendiri, saya ambil kesimpulan bahwa fleksibel ya sebenarnya di pondok gitu ya. Ya fleksibel. Ya. Baik, pemirsa Davika TV, itu dari bincang-bincang kita di Ini Pesantren bersama Gus Amin ya. Ketua Yayasan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Minhadul Ulum Teginendeng Kabupaten Pesawaran. Saya Muhammad Nasihin, alamat di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus. Kalau
untuk perjalanan mungkin 4-5 jam untuk sampai ke Minhajul Ulum ini. Kalau boleh tahu sejak kapan mondok di sini? Kalau untuk mondok saya sudah 9 tahun, kebetulan 2016 saya masuk ke Pondok Minhajul Ulum ini. Terkait prestasi, yang paling berharga bagi saya adalah saya selalu mewakili pesantren untuk event-event yang ada di Lampung maupun di luar Lampung, terkait khususnya tentang bidang ekonomi pesantren. Kita di sana belajar banyak, baik itu dari segi keilmuan pemberdayaan ekonomi pesantren ataupun dengan komunikasi dengan teman-teman antar pesantren se-Indonesia. Terkait alasan kenapa saya ke Minhajul Ulum, pertama saya melihat alumni dari Minhajul Ulum ini cukup membanggakan dan luar biasa. Selain itu, alasan saya masuk ke Minhajul Ulum juga adalah di mana Minhajul Ulum ini punya sekolah SMK, yang itu menjadi tujuan awal saya untuk bisa belajar selain di pesantrennya juga bisa belajar keahlian di SMK, khususnya di bidang teknik komputer jaringan. Terkait makna Hari Santri, bagi saya ini satu makna yang sangat-sangat kami syukuri sebagai santri, karena dengan adanya Hari Santri kami merasa sangat-sangat mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Untuk itu kami mewakili santri juga tentunya banyak terima kasih mengucapkan khususnya bagi pemerintah terkait adanya Hari Santri ini. Kesan dan pesan untuk teman-teman, khususnya bagi siapapun itu, dari saya terkait kesan yang bisa saya sampaikan. Pertama, saya tentunya merasa bersyukur sekali ya untuk bisa menjadi santri Minhajul Ulum, karena di sini kami tentunya diajarkan banyak sekali ilmu pengetahuan, khususnya di adab dan akhlak bagi kami seorang santri, yang kami juga di sini tidak hanya fokus pada dunia santri ataupun hanya mengaji saja. Kami juga di sini diberikan pemahaman, diberikan pembelajaran terkait dunia ekonomi, tentunya khususnya di pesantren gitu. Terkait pesan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman di luar sana, khususnya yang ingin bergabung kepada kami di Pondok Pesantren Minhajul Ulum, yang pertama adalah jangan sia-siakan waktu, karena ketika kita menyia-nyiakan waktu maka masa itu akan terlewati. Untuk itu siapapun itu jangan pernah ragu untuk mencari hal baru, khususnya di dunia pesantren. Di sini pesantren mengajarkan banyak hal, banyak pengetahuan yang bisa kita pelajari bersama dan bisa memperdalam bagaimana akhlak dan adab itu diterapkan. Pemirsa, sampai di sini perjalanan dari Ini Pesantrenku dari Pondok Pesantren Minhajul Ulum, Tegeneneng, Kabupaten Pesawaran.